Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Elisa Aprilia. Aku adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang apa sih itu anak indigo. Nah, pasti kalian tuh pernah ngedengar kan anak indigo, anak yang katanya punya kemampuan khusus, bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi, dan bahkan bisa melihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Tapi sebenarnya apa sih anak indigo itu dan bagaimana teori psikologi menjelaskan tentang fenomena ini. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih itu anak indigo. Pertama, kita akan ngebahas tentang asal-usul istilah indigo. Nah, jadi istilah anak indigo itu muncul di tahun 1970-an yang diperkenalkan oleh Nancy Entep. Ia percaya bahwa beberapa anak memiliki aura berwarna biru atau indigo yang dianggap menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kemudian, konsep ini semakin populer setelah munculnya buku The Indigo Children karya dari Carlon dan Tober. Lalu, apa aja sih ciri-ciri yang sering dikaitkan dengan anak indigo? Menurut pandangan masyarakat, anak indigo biasanya itu memiliki intuisi yang tajam, sangat sensitif terhadap perasaan orang lain, memiliki empati yang tinggi, berpikir kritis, dan mempertanyakan aturan yang dianggap tidak masuk akal. Mereka juga sering dikaitkan dengan ketertarikan pada hal-hal spiritual atau metafisik. Nah, sekarang kita bakal lihat dari sudut pandang psikologi. Dalam psikologi, banyak karakteristik anak indigo sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Salah satunya melalui konsep highly sensitive person atau individu yang memiliki sensitivitas tinggi. Orang dengan karakteristik ini memang lebih peka terhadap lingkungan dan emosi orang lain. Selain itu, konsep gifted children atau anak-anak berbakat biasanya memiliki kemampuan berpikir yang lebih maju, rasa ingin tahu yang tinggi dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, dan sering melihat sesuatu dari pandang sudut yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas pengaruh lingkungan sosial. Fenomena anak indigo juga bisa dipengaruhi oleh sugesti sosial dan teori labeling. Ketika seorang anak terus-menerus diberi label sebagai anak indigo, ia bisa mulai mempercayai label tersebut dan menyesuaikan perilakunya itu sesuai dengan harapan lingkungannya. Lalu, apa dampaknya bagi anak dan keluarga? Label indigo bisa memberikan dampak negatif maupun positif. Dampak positifnya, anak bisa mendapat perhatian dan dukungan lebih dari keluarga. Namun dampak negatifnya, anak bisa mengalami tekanan karena dianggap harus selalu istimewa dan memenuhi ekspektasi orang lain. Di sekolah pun, anak yang dianggap berbeda sering menghadapi tantangan tersendiri, terutama ketika lingkungan kurang memahami karakteristik mereka. Nah, selanjutnya bagaimana fenomena ini dipandang di Indonesia? Di Indonesia, fenomena indigo masih banyak dikaitkan dengan hal-hal spiritual dan mistis. Akibatnya, penjelasan psikologis itu sering kalah populer dibanding kepercayaan masyarakat yang berkembang di Indonesia. Nah, kesimpulannya sebenarnya banyak karakteristik terkait anak indigo yang sebenarnya bisa dijelaskan melalui teori psikologi, melalui sensitivitas tinggi, keberbakatan, serta pengaruh lingkungan sosial. Karena itu, fokus kita seharusnya bukan pada label indigo, tetapi pada bagaimana mendukung perkembangan setiap anak sesuai kebutuhan dan potensinya. Karena pada dasarnya anak itu memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Nah, itu pembahasan singkat mengenai fenomena anak indigo. Nah, menurut teman-teman, anak indigo itu benar-benar memiliki kemampuan khusus atau lebih tepat dijelaskan menggunakan teori psikologi.